Industri game yang lagi berkembang saat ini menciptakan berbagai peluang. Para programmer pun jadi berlomba untuk mempelajarinya agar bisa menjadi game developer. Pekerjaan ini juga semakin banyak dicari. Developer dengan spesialisasi pengembangan game bisa bekerja dengan game studio atau membuat game sendiri kemudian dijual di platform-platform tertentu. Untuk kamu yang tertarik menjadi game developer, kamu perlu menguasai beberapa bahasa pemrograman game terlebih dahulu. Barengan sama aku Sarah Mutia, kali ini kita bakalan bahas bahasa pemrograman game yang paling bisa kamu pelajari. Sebenarnya ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengembangkan game. Namun berikut ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang kami rekomendasikan untuk kamu. Pertama, Python. Walaupun nggak sepopuler Java atau C++, tapi Python menyediakan akses ke tools yang bisa menyederhanakan proses pengembangan. Karena itu, banyak programmer game baru yang tertarik menggunakan Python. Karena Python menggunakan Object-Oriented Programming yang dapat digunakan dalam berbagai aspek game. Ini membuat pengembangan game jadi lebih mudah dan cepat. Kamu cuma perlu menyalin dan menempatkan objek ke dalam segmen kode yang berbeda dan membuat sedikit penyesuaian sampai sesuai dengan aspek-aspek permainan tersebut. OOP ini juga mempermudah pengeditan kode karena kalau kamu menemukan kesalahan dalam satu objek, kamu bisa menerapkan perbaikan ke objek lainnya. Karena strukturnya yang ramah ini, Python digunakan sebagai bahasa di balik Battlefield 2, EVE Online, dan Disney Toontown Online. Kedua, ada Java. Ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat fleksibel karena bisa membuat seluruh bentuk aplikasi desktop, web, mobile, hingga aplikasi game Android dan desktop. Walaupun nggak kayak C++ yang memberikan kontrol tingkat tinggi, tapi banyak yang menilai Java sebagai bahasa yang cukup nyaman digunakan karena kemudahannya dalam digunakan. Ini solusi tepat untuk para game developer baru. Komunitas Java juga menyediakan banyak tools dan sumber daya open source lainnya. Makanya Java jadi jauh lebih cepat dan mudah untuk mengembangkan game. Terutama karena kamu bisa menemukan kode yang sudah ditulis untuk digunakan dalam game kamu. Dalam beberapa hal, Java juga bisa memberikan proses pengembangan game yang terasa lebih plug and play daripada C++. Ketiga, ada C# yang lebih fleksibel daripada C++, walaupun masih lebih kompleks dibanding bahasa lainnya. Bahkan, Microsoft mengembangkan framework SNA untuk membantu pengembangan game lebih mudah menggunakan C#. Kamu bisa membuat game berjalan di berbagai platform menggunakan C#, termasuk PlayStation, iOS, Android, dan Windows. C# juga digunakan untuk game Super Mario Run dan Pokemon Go loh. Keempat, ada HTML5. Ini adalah bahasa pemrograman yang populer untuk game developer. Terutama karena udah banyak gaming engines yang sengaja khusus dirancang untuk membuat game dari HTML5 bekerja lebih optimal. Apalagi, kamu bisa menggunakan bahasa ini dengan JavaScript secara pergantian. HTML juga dikenal karena kemampuannya untuk membuat game yang bekerja di berbagai jenis browser. Beberapa contoh game terkenal yang dibuat menggunakan HTML5 adalah World Cup Penalty 2019 dan God Will Be Watching. Kelima, JavaScript. Game seperti American Girl, Angry Birds, hingga Aquaria adalah game yang dibuat menggunakan JavaScript. Dalam pengembangan game online, JavaScript menjadi bahasa yang paling powerful dan punya banyak fungsi. Kamu bisa mengkombinasikan HTML dan CSS untuk lebih mudah mengembangkan game untuk berbagai platform. Kamu juga bisa membuat animasi dan berbagai elemen interaktif menggunakan JavaScript. Ditambah lagi, dukungan komunitas JavaScript yang luas memungkinkan kamu bisa menemukan elemen yang telah dirancang sebelumnya untuk digunakan dalam game kamu sendiri. Terakhir, yang merupakan bahasa pemrograman game yang paling populer adalah C++. Handal, fleksibel, tingkat abstraksinya tinggi, memungkinkan kamu punya kontrol penuh untuk menentukan bagaimana device akan berinteraksi dengan kode. C++ ini menyediakan kontrol yang lebih terperinci tentang bagaimana grafik ini diproses oleh sistem. Ini juga bisa mengoptimalkan bagian-bagian khusus dari desain game kamu. Beberapa game yang menggunakan C++ sebagai bahasanya adalah StarCraft, Football Pro, dan Counter-Strike. Nah, gimana? Semakin tertarik untuk menjadi game developer? Untuk terjun ke dunia game development, kemampuan bahasa pemrograman tadi adalah hal mutlak yang kamu perlu pelajari. Minimal kamu harus bisa memahami salah satunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ID Cloud House untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.